Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Legal Drafting yang beranggotakan Sylvia Dewi Pratama, Maya Laraswati, Devi Triana, dan Mariska Wahyu Safara akan sedikit memaparkan materi tentang surat perjanjian hutang piutang. Nah, langsung saja kita simak materinya ya teman-teman. Perkenalkan, saya Mariska Wahyu Safara. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian hutang. Surat perjanjian hutang atau yang biasanya disebut dengan SPH adalah suatu dokumen atau berkas resmi yang fungsinya itu sebagai acuan dasar dalam kegiatan peminjaman uang tersebut antara pemilik dan penerima uangnya. Biasanya surat perjanjian hutang ini berisikan tentang kesepakatan maupun segala informasi yang berkaitan dengan tata aturan dalam peminjaman utang piutang ini. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan dari pembuatan surat perjanjian hutang. Yang pertama itu mempunyai bukti dari kegiatan utang piutang atau transaksi pinjam meminjam ini, di mana bukti otentik ini bisa menjadi alat penagih tanpa adanya penangkalan dari si pihak peminjam. Yang kedua itu mengetahui bagaimana batasan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Yang ketiga itu ada konfirmasi besarnya hutang dan waktu transaksinya. Jadi kan di surat perjanjian utang piutang ini kan kesepakatan antara kedua belah pihak, jadi sehingga di isinya itu biasanya terdapat besaran hutang yang harus dibayarkan oleh peminjam dalam waktu tertentu atau dalam 1 bulan yang harus dibayarkan itu berapa, dan jatuh temponya itu biasanya kapan gitu. Terus keempat itu ada meminimalisir perselisihan dan menghindari resiko. Yang dimaksud ini adalah menghindari terjadinya perbedaan pendapat ataupun perselisihan yang akan terjadi di kemudian hari, seperti jika peminjam utangnya ini tidak mampu membayarkan utang ataupun meninggal dunia, maka si pemilik uang ini bisa mengajukan gugatan kepada keluarganya. Yang kelima itu mempermudah dalam penyelesaian hukum, karena dari surat perjanjian hutang ini berfungsi sebagai bukti legalitas yang sah, maka jika dalam kegiatan terjadinya perselisihan, ini bisa menjadi bukti yang sangat kuat. Terima kasih. Perkenalkan, saya Maya Laraswati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin penting dalam surat perjanjian hutang. Terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat perjanjian hutang. Yang pertama, judul dan tanggal. Judul dan tanggal digunakan sebagai tanda penjelas dalam objek perjanjian. Yang kedua, klausul perjanjian. Bagian ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa atas kontrak yang telah dibuat. Yang ketiga, identitas pihak terlibat. Penulisan identitas seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat rumah, status pekerjaan, dan juga nomor kartu tanda penduduk. Yang keempat, nominal pinjaman uang. Wajib tertulis besaran uang yang akan menjadi objek hutang piutang. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tanda tangan di atas materai. Komponen di dalam surat perjanjian hutang. Terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam surat perjanjian hutang. Yang pertama, dalam pasal 1 yang berisi mengenai pembayaran jangka waktu pengembalian yang disepakati. Yang kedua, berisi pelanggaran. Yang ketiga, mengenai hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, mengenai biaya penagihan. Yang kelima, mengenai biaya-biaya lain. Dan yang terakhir, dalam pasal 6 yang berisi mengenai penyelesaian permasalahan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang perjanjian hutang piutang. Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Devi Triana, NIM 1917 20 10 30. Pada layar dapat dilihat bahwasanya perjanjian hutang piutang tersebut dibuat pada hari Jumat tanggal 16 April tahun 2021. Biasanya, untuk identitas diri dari kreditur dan debitur itu terdiri dari nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, dan pekerjaannya.
seperti itu. Kita mengambil contoh bahwa pihak pertama itu dengan identitas diri bernama Devi Triana dan pihak kedua dengan identitas diri bernama Sylvia Dewi Pratama. Pada perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak pertama atau Devi Triana itu dengan sah dan benar memang mempunyai hutang kepada pihak kedua atau Sylvia Dewi Pratama sebesar 10 juta rupiah. Pihak pertama mengakui telah menerima sejumlah uang tersebut secara lengkap dari pihak kedua sebelum penandatanganan surat perjanjian tersebut. Nah, surat perjanjian tersebut itu diakui oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah. Pihak kedua dengan ini Sylvia Dewi Pratama menyatakan telah menerima pengakuan dari pihak pertama atau Devi Triana atas hutang tersebut. Selanjutnya, para pihak, kedua belah pihak tersebut itu sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang yang dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Untuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berupa pasal-pasal tersebut merupakan aturan-aturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak pada saat perjanjian itu dimulai sampai dengan perjanjian itu berakhir, seperti itu. Nah, contohnya pada pasal 1, yaitu mengenai tentang pembayaran. Pihak pertama atau Devi Triana itu berjanji akan membayarkan hutang uang pinjaman tersebut sebesar 10 juta rupiah selambat-lambatnya pada tanggal 16 Juli tahun 2021 kepada pihak kedua atau Sylvia Dewi Pratama. Pasal kedua atau aturan kedua yaitu mengenai pelanggaran pada saat perjanjian ini berlangsung. Disebutkan bahwasanya apabila pihak pertama lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini, dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh pihak pertama atas salah satu atau beberapa kewajibannya yang telah disebutkan dalam surat perjanjian, maka pihak kedua itu berhak untuk menagih sesegera mungkin semua hutang uang pinjaman tersebut meskipun jatuh tempo perjanjian ini belum tercapai atau misal terjadi pelanggaran sebelum tanggal 16 Juli 2021, maka pihak kedua atau Sylvia Dewi Pratama itu dapat menagih seluruh utangnya kepada pihak pertama yaitu Devi Triana. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dewi Pratama. Di sini saya akan melanjutkan pasal 3 yaitu hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak kedua berhak menagih kembali seluruh utang uang pinjaman pihak pertama sekaligus apabila 1. Pihak pertama meninggal dunia sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini kecuali jika ahli waris pihak pertama sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban dari pihak pertama yang ada di dalam surat perjanjian ini. 2. Pihak pertama dinyatakan pailit atau bangkrut oleh pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini dicapai. Selanjutnya pasal 4 yaitu biaya penagihan. Semua biaya penagihan hutang tersebut termasuk biaya-biaya juru cita dan biaya-biaya kuasa pihak kedua untuk menagih hutang tersebut menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh pihak pertama. Pasal 5. Biaya-biaya lainnya. Biaya pembuatan surat perjanjian ini dan segala biaya yang berhubungan dengan utang uang pinjaman tersebut di atas menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Pasal selanjutnya pasal 6, yaitu penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, para pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah atau untuk mufakat. Dan apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka para pihak sepakat untuk memilih domisili yang sah dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto. Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagai bukti yang sah pada tanggal yang sudah tertera di awal perjanjian ini. Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh pihak pertama dan kedua. Pihak pertama, coret-coret jebret Devi Triana. Pihak kedua, coret-coret jebret Sylvia Dewi Pratama dengan saksi-saksi. Yang pertama itu
Mariska Wahyu Safara. Yang kedua, Maila Raswati. Berikut saya tampilkan bentuk dari surat perjanjian hutang piutang secara lebih lengkap, agar lebih mudah untuk dipahami. Baik teman-teman, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.